Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk membahas prediksi perkembangan di pasar komoditas, kita terhubung dengan Direktur TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Selamat pagi, Mas Rudi. Apa kabar? Baik, Pak Ibrahim. Ini apa yang lagi menarik di Bursa Berjangka sekarang? Ya, yang sedang menarik saat ini adalah transaksi di emas. Ya, karena bersamaan di hari ini sampai hari Jumat ada pertemuan Bank Sentral Amerika dan Bank Sentral Eropa yang kemungkinan besar dua-duanya akan tetap melonggarkan stimulus ya, dan Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga. Nah, ini dua tema ini yang cukup menarik ya, sehingga kemarin tanggal 28 harga emas condong mengalami penurunan di level 1691, tetapi saat ini terus mengalami kenaikan kemungkinan besar dalam minggu depan ya, emas akan menyentuh level tertinggi. Masih ada tersisa 1 triliun US dollar yang akan direalisasi. Bisa saja dalam pertemuan di hari Kamis nanti akan keluar angka yang diinginkan oleh pasar, karena kita tahu bahwa pengangguran dialih ke safe haven yaitu emas. Itu yang pertama. Yang kedua, Bank Sentral Ekonomi kemungkinan besar akan kembali bertemu ya di hari Jumat dan kemungkinan akan menggelontorkan stimulus sebesar 500 miliar euro dan kemungkinan juga akan kembali melakukan pembelian obligasi. Ini juga cukup bagus karena di wilayah Uni Eropa terutama adalah Italia, Spanyol, Yunani ini sedang mengalami permasalahan, kemungkinan besar akan ada gagal bayar. Nah, sehingga Bank Sentral Eropa perlu menunda untuk pembayaran terhadap negara-negara tersebut. Nah, di sisi lain pun juga bahwa Inggris pasca Boris Johnson kembali lagi berkantor, ya, Boris Johnson mengatakan bahwa tetap di akhir 2020 Inggris akan keluar dari Uni Eropa walaupun dalam kondisi ekonomi carut-marut. Artinya apa? Ini sebenarnya suatu tantangan yang besar sehingga masyarakat kembali lagi mengoleksi safe haven yaitu di emas. Itu Mas Rudi. Oke, selain emas yang diperkirakan akan menjadi primadona di perdagangan hari ini, ada komoditas lain, Mas, yang kemungkinan juga cukup menarik untuk Ya, cukup menarik adalah minyak, ya, karena kita tahu bahwa minyak kemarin sempat mengalami penurunan cukup luar biasa, ya, minus di bawah nol. Kenapa? Karena bersamaan dengan perubahan kontrak, ya, di mana kontrak bulan Mei itu habis, kemudian berpindah ke kontrak bulan Juli. Di sisi lain pun juga banyak pan-pan besar yang melakukan investasi di minyak, mereka adalah memindahkan ya seluruh uangnya diinvestasikan adalah ke kontrak-kontrak berikutnya. Nah, di sisi lain pun juga pada saat pandemi corona terjadi, banyak industrial produk yang tutup ya, sehingga permintaan untuk minyak pun juga mengalami penurunan. Kita tahu bahwa kebutuhan minyak itu berkurang 30 juta barel per hari. Sedangkan OPEC, kemudian Rusia dan Amerika hanya mengurangi 9,7 barel per hari. Nah, walaupun Kuwait sendiri akan mengurangi produksinya, tapi belum bisa menutupi 30 juta barel per hari. Sehingga wajar kalau seandainya harga minyak mentah dunia ini terus mengalami penurunan. Nah, penurunan harga minyak mentah, ya gimana? Silakan dilanjutkan, Pak Ibrahim. Ya, gimana? Maaf, terputus. Halo, Pak Ibrahim. Ya, halo. Silakan dilanjutkan. Ya, ini akan berpengaruh terhadap turunannya seperti adalah minyak CPO, ya, minyak CPO dan yang lainnya. Ini akan berdampak karena apa? Kita tahu bahwa walaupun ekspor untuk CPO di Malaysia mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya tidak signifikan, ya, sehingga dalam perdagangan kemarin CPO itu di bawah 2.000 ringgit Malaysia. Ini cukup luar biasa. Nah, di sisi lain pun juga untuk masalah kopi, ya, kita tahu bahwa kopi juga terus mengalami penurunan karena pandemi virus corona cukup luar biasa. Ya. Banyak sekali mal-mal, ya, perkantoran yang tutup. Ini mengurangi omset untuk kopi. Nah, ya, sehingga wajar kalau seandainya tanggal 1 Mei ya, pemerintah Amerika melonggarkan lockdown-nya, kemungkinan besar mal-mal akan buka, kemudian
franchise kopi akan buka dan disitulah kemungkinan besar harga kopi akan kembali lagi mengalami peningkatan. Tetapi kita harus tahu, jangan dulu menganggap bahwa kemungkinan besar ekonomi akan membaik. Bisa saja di tahun 2021 barulah ekonomi akan kembali membaik pasca virus corona. Itu Mas Rudi. Baik, dalam beberapa hari ke depan kemungkinan juga akan ada The Fed yang akan menetapkan bunga acuannya. Apakah ini juga sebetulnya masih menjadi sesuatu yang ditunggu oleh pelaku pasar? Oh ya, Bank Sentral Amerika kemungkinan besar di hari Kamis ya akan mengumumkan tentang suku bunga. Bisa saja suku bunga ini akan mendekati nol. Karena kita tahu bahwa Bank Sentral Amerika pun juga selain membahas tentang masalah suku bunga, ya Bank Sentral pun juga akan membahas di sini tentang masalah inflasi, ya inflasi, kemudian proyeksi pertumbuhan, lapangan kerja dan suku bunga. Dan inilah sebenarnya yang ditunggu oleh pelaku pasar. Kalau seandainya Bank Sentral Amerika benar-benar suku bunga itu mendekati nol, ini cukup luar biasa dan dampaknya ini sampai akhir tahun 2020 emas ini masih akan menggeliat menguat. Mas Rudi. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas informasinya. Pemirsa, Direktur TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim.